Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Raigangga Jyotika Marsendi, biasa dipanggil Raigangga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai manajemen hubungan pelanggan, di mana materi tersebut diberikan oleh Bapak Astape selaku dosen dari mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Ada 4 topik. Di antaranya yang pertama mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat dan contoh dari manajemen hubungan pelanggan. Untuk topik pertama, pengertian dari manajemen hubungan pelanggan sendiri adalah kegiatan untuk mengelola interaksi pelanggan secara mendalam, serta untuk meningkatkan hubungan dan loyalitas dari pelanggan yang kita miliki. Di mana manajemen hubungan pelanggan atau yang lebih dikenal dengan CRM, Customer Relationship Management, merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan yang dimiliki serta mengurangi pengeluaran dan meningkatkan customer loyalty atau kesetiaan pelanggan tadi. Penggunaan CRM pada perusahaan ini dapat mempermudah kita untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Perusahaan yang menggunakan CRM mengutamakan nilai pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, ekuitas pelanggan, dan prioritas dari para pelanggannya. Tujuannya agar tercipta hubungan baik dengan para pelanggan sehingga loyalitas pelanggan pun dapat mudah terbentuk. Baik, untuk materi yang kedua atau topik yang kedua yaitu tujuan dari adanya manajemen hubungan pelanggan. Adapun tujuan utama dari manajemen hubungan pelanggan adalah membantu bisnis untuk membangun hubungan baik dengan para pelanggan. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan kita, maka kita dapat mempertahankan pelanggan yang kita miliki dan menghasilkan pertumbuhan sales yang berkelanjutan, serta dapat meningkatkan prospek atau pendapatan kita ke depannya. Namun tujuan dari CRM ini tidak hanya satu, ada pun beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, melakukan pendekatan individual kepada setiap pelanggan. Lalu yang kedua, mempertahankan pelanggan yang sudah kita miliki. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang sudah ada. Keempat, melakukan personalisasi penawaran produk untuk tiap pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasikan kebutuhan atau minat dari para pelanggan yang kita miliki. Lalu yang keenam, fokus melayani kebutuhan dari para pelanggan. Dan yang terakhir, mengutamakan sudut pandang dari pelanggan. Jadi dapat disimpulkan, tujuan dari adanya CRM itu mengutamakan apa sih yang diperlukan oleh pelanggan dan apa yang kita perlu lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari para pelanggan yang kita miliki. Lalu untuk materi ketiga atau topik ketiga mengenai manfaat dari adanya manajemen hubungan pelanggan atau CRM sendiri. Yang pertama tentu saja menghasilkan brand awareness, di mana brand awareness ini merupakan kesadaran dari orang-orang terhadap adanya produk kita. Jadi dengan banyaknya atau luasnya jangkauan yang bisa kita capai dan mengetahui tentang adanya produk kita juga akan mendapatkan manfaat di poin kedua, yaitu prospek yang lebih besar, di mana dengan adanya brand awareness yang kita miliki, para pelanggan ini juga mengetahui bagaimana sih produk kita, apa saja yang kita tawarkan, manfaat dari produk kita, dan lain sebagainya. Maka jangkauan yang kita dapatkan atau prospek yang kita dapatkan itu memiliki kemungkinan yang lebih besar. Nah, dengan adanya kemungkinan yang lebih besar tersebut, lalu kita dapat mencapai atau manfaat dari poin ketiga, yaitu meningkatkan penjualan. Dimana dengan adanya prospek atau jangkauan yang lebih luas mengenai brand awareness dari produk kita sendiri, itu akan memperbesar kemungkinan kita untuk dapat meningkatkan penjualan karena orang-orang sudah tahu nih produk kita. Mereka juga sudah hafal betul gitu dengan produk yang kita tawarkan, apa saja manfaatnya. Dengan begitu, orang-orang yang awalnya tidak tertarik jika mereka mengetahui produk kita lebih dalam, mereka lebih tahu detail tentang produk kita, prospek kita juga lebih luas, maka kita juga akan meningkatkan kemungkinan dari penjualan kita di setiap tahun maupun di setiap bulannya. Nah, untuk topik yang terakhir, contoh dari manajemen hubungan pelanggan, di mana saya hanya menyertakan satu contoh saja di sini karena di riset atau hasil bacaan saya sebelumnya, saya hanya menemukan sebagian besar membahas tentang contoh berikut. Jadi contohnya itu meningkatkan penjualan, di mana hal ini
dapat diterapkan atau CRM tersebut dapat diterapkan dengan memastikan setiap pelanggan yang menjangkau bisnis dapat menerima nih tanggapan yang konsisten dan berkualitas dari usaha kita. Misalnya nih, seorang pelanggan mengirimi kita email yang berisikan pertanyaan tentang penerimaan produk yang salah. Kita bisa melakukan CRM dengan teknologi atau sosial media yang memang sudah ada sekarang, sudah berkembang dengan pesat. Kita dapat mengatur sistem CRM-nya itu untuk mengotomatiskan respon langsung dengan jawaban yang sesuai. Itu sesuai dengan template dari chat atau ketentuan sosial media yang kita pilih. Nah, dengan demikian kita juga dapat nih menjaga percakapan agar tetap berjalan dengan si pelanggan, baik sementara itu kita juga sebagai SDM-nya di belakang layar, contohnya kita bisa nih mencari solusi yang tepat. Kira-kira untuk pelanggan ini kita bisa memberikan solusi seperti apa selagi kita menggunakan teknologi yang ada dengan membalas chat menggunakan template. Itu salah satunya. Jadi lebih singkatnya itu seperti semisal kita mengajukan beberapa komplain untuk salah satu layanan dari pemerintah. Saya yakin untuk hal itu yang akan menjawab pertanyaan kita atau yang akan meladeni kita pertama kali itu merupakan sistem di mana itu sudah diatur dengan sedemikian rupa menggunakan template-template yang ada, selagi para SDM di belakang layarnya itu mencarikan nih solusi untuk kita. Nah, setelah solusi yang ada itu bisa didapat, maka para SDM akan menghubungi kita secara pribadi. Jadi lebih efisien waktu juga dan lebih mudah untuk para pelanggan. Kalau dari segi pelanggan itu jadi tahu nih kalau misalnya kita sebagai pengusaha itu tidak membiarkan mereka dalam kondisi kesusahan. Sedangkan kita sendiri juga dimudahkan dengan adanya CRM yang otomatis ini karena kita bisa dapat waktu atau spare waktu untuk mencarikan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan kita. Nah, demikian topik dari 4 topik yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Astape mengenai manajemen hubungan pelanggan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan maupun penerangan yang kurang jelas. Saya akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih.